Kemudian ini Kang Abu, aku masih bertanya-tanya juga ya tentang apa? Kan ada ayat ya, aku tuh sesuai prasangka hambaku, gitu ya. Nah, memaknai ayat ini secara substansial kalau menurut pandangan Kang Abu, itu apakah kemudian kan ada yang nariknya ke manifestasi nih, manifestasi pengen apa, berprasangka gitu kan. Ada juga yang memaknainya itu ya kita, aku yang Tuhan tuh sesuai prasangkamu, konsep Tuhan tuh sesuka konsepmu. Nah, itu tuh gimana yang bener? Ya, gini Mas. Kalau saya sih ngelihatnya tentang persangkaan itu adalah bagaimana memaknai, Mas. Contoh. Segala sesuatu yang udah lewat pasti akan jadi memori. Oke. Pertanyaannya, kita bisa merubah masa lalu nggak? Faktanya nggak. Enggak. Tapi maknanya bisa kita rubah. Gitu. Sehingga realitas hidup kita masing-masing tergantung aku menyimpan makna terhadap sesuatu ini. Faktanya gelas, Mas Hendra memaknai sesuatu, saya memaknai sesuatu, gelas yang sama bisa punya beda makna gitu, Mas. Nah, artinya apa? Kalau kita ngelihat dari sudut pandang hidup itu susah mulu, ujian mulu, azab mulu, rugi mulu, sial mulu, itu kan menjadi sebuah kebiasaan kita untuk memaknai sesuatu tuh dalam konteks yang sempit gitu loh, Mas. Makanya kalau kita belajar untuk unik sih, Mas. Hidup itu tentang bagaimana belajar memaknai dan melepaskan makna. Belajar lagi memaknai dan melepaskan makna gitu. Karena ketika kita menggunakan makna yang lama dan nggak bisa ngelepasin yang tadi saya cerita di awal, kita akan punya state dari, let's say, frekuensi di situ-situ terus gitu. Orang yang kehilangan siapapun di masa lalunya tetap sedih 10 tahun yang akan datang di hari ini. Let's say 10 tahun yang lalu pasangannya meninggal dan tetap sedih sekarang karena dia tidak berhasil melepaskan makna lama gitu. Tanpa sadar, konteks dengan tidak melepaskan makna lama, dia nggak bertumbuh gitu loh, Mas. Nah, jadi kalau kita bicara bahwa Allah sesuai dengan persangkaan, katakanlah, kalau kamu melihat ada opportunity dalam setiap apapun, maka itu akan menjadi peluang untuk kamu bertumbuh. Maka setiap event yang datang ke kita memberikan pelajaran, menumbuhkan, atau membuat luka gitu. Nah, kita mau memaknai yang mana, Mas? Kalau kita melihat segala sesuatu hanya untuk terluka terus, tapi lupa bahwa di dalam luka ada pertumbuhan, dan kita tidak move on ke pertumbuhannya, ya kita akan terus terluka gitu. Makanya ya di Rich Dad Poor Dad yang pernah kita bahas, bahwa kenapa orang miskin tetap miskin, karena mindset miskinnya nggak berubah gitu loh, Mas. Iya. Yang miskin tuh di sini gitu. Otak tuh ya malah. Nih, di sini nih gitu. Itu. Iya. Makanya kalau ininya nggak pernah berubah, ya nggak bisa gitu. Dalam proses pertumbuhan kita sebagai manusia, Kang Abu, pasti kan banyak sekali kemudian masalah-masalah yang mengiringi perjalanan hidup gitu ya. Nah, konten-konten kita ini kan tentang consciousness, tentang kesadaran gitu, tentang ma'rifatullah gitu. Apakah ma'rifatullah, kesadaran itu solusi bagi semua masalah di kehidupan ini? Pertanyaan masalah itu apa sih? Kalau saya nanya ya, sesuai. Semua pertanyaan kalau saya tanya di forum-forum, begitu saya tanya, ada masalah dalam hidup, itu spontan ngomong banyak. Masalah itu cuma satu kan? Apa yang aku inginkan, nggak kejadian, udah gitu aja. Nggak sesuai ekspektasi ya? Udah selesai. Dan apa yang kejadian, tidak sesuai dengan keinginanku. Iya. Jadi problem itu urusannya di ekspektasi dan di keinginan. Maka kalau aku menyadari keinginanku, masalah nggak akan ada. Jadi kalau tadi Mas Hendra ngomong ma'rifatullah atau kesadaran atau consciousness atau self-awareness, apapun itu namanya, sesaat aku memiliki kesadaran terhadap keinginanku, maka masalah akan menjadi suatu loncatan untuk kita naik ke level berikutnya gitu. Masalah bukan menjadi suatu kepiluan, bukan menjadi suatu kerugian, tapi menjadi jembatan untuk naik ke level berikutnya. Karena tanpa masalah kita nggak maju loh, Mas. Iya benar. Nggak ada masalah, Mas Hendra nggak mungkin di level ini sekarang gitu. Seorang nelayan tangguh itu karena dia nggak berada di laut yang tenang kan? Bener. Kalau di laut yang tenang terus, gimana dia mau menghadapi badai gitu misalnya. Makanya. Dan yang menarik, Mas, tidak ada pembelajaran terbaik dalam hidup di dalam yang namanya kesenangan dan kebahagiaan tuh nggak ada. Terbukti apa coba? Nggak ada begitu berhasil, kita ambil hikmah dari keberhasilan. Nggak ada, Mas.
Yang ada kita ambil hikmah dari kegagalan. Oke. Berarti apa? Orang yang sering-sering di level berhasil dan bahagia terus, nggak bertumbuh juga dong. Makanya selalu ada mengalami kedinamisan gitu. Nah, hidup ini kan urusannya cokro manggilingan gitu. Berputar terus gitu, berputar lagi. Yang paling terpenting ketika di atas diterima, ketika di bawah diterima gitu. Kan kata kuncinya tetap ujungnya adalah penerimaan gitu, Mas. Nah, jadi balik ke tadi gitu ya, kalau kita ngomongin tentang masalah gitu, apakah kesadaran itu sangat bermanfaat? Sangat. Karena sesaat kita menggunakan kesadaran, kita bisa melihat masalah itu gitu. Kita tidak terjebak dalam masalah. Karena kalau kita lagi bareng sama masalah gini, Mas, tapi begitu kesadaran kita ngelihat nih, kita ke background gitu. Nah, inilah kesadaran gitu. Oke. Itu sih. Kang, ini pertanyaan agak serius dan jawabannya harus serius juga gitu ya. Ya, emang dari tadi main-main sih jawabannya.